Dr. Tifa kembali menjadi sorotan setelah menanggapi langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait polemik kasus ijazah. Melalui akun X pribadinya pada Jumat 2 Januari 2026, Dr. Tifa menyoroti keputusan Jokowi yang disebutnya menyiapkan dana tak terbatas guna menghadapi perkara ijazah tersebut. Menurut Dr. Tifa, langkah itu dinilai kurang tepat. Ia justru menyarankan agar Jokowi mengalihkan fokus dan dana tersebut untuk keperluan pengobatan. Ia menegaskan daripada menghabiskan dana dalam jumlah besar demi membiayai perkara ijazah yang menurutnya telah selesai secara ilmiah, Jokowi seharusnya lebih memprioritaskan kesehatan pribadi. Dr. Tifa bahkan menyebut angka fantastis dengan menyatakan dana yang dikeluarkan bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, tuduhan Dr. Tifa betul-betul luar biasa, masuk dalam kategori halusinasi politik, sahabat ya. Bayangkan saja, tanpa satu bukti pun yang terverifikasi, Jokowi dituding menyiapkan dana sampai ratusan triliun rupiah hanya untuk mengamankan kasus ijazah palsu. Saya kira ini bukan lagi kritik, tetapi ini sudah narasi liar yang menghina akal sehat publik. Kalau kita melihat dari narasi di awal video yang saya cuplikan itu di berita salah satu media ya, coba kita berpikir sejenak sahabat. Ratusan triliun rupiah itu setara dengan anggaran kementerian strategis, setara dengan program bansos nasional, bahkan mendekati proyek infrastruktur raksasa. Pertanyaan sederhananya, uang dari mana? Mengalir ke siapa dan lewat mekanisme apa? Tidak ada satupun bukti yang diperlihatkan, nol besar betul. Yang ada hanya asumsi, prasangka dan kebencian yang dipoles seolah analisis. Dan inilah dampak nyata ketika penegakan hukum terlalu lunak. Seseorang yang sudah berstatus tersangka dengan ancaman pidana di atas 5 tahun justru dibiarkan bebas berkuar-kuar di ruang publik. Akibatnya, kita lihat sendiri. Tuduhan makin ngawur, fitnah makin liar, dan masyarakat terus dijejali narasi sesaat yang dibungkus jargon perjuangan kebenaran. Padahal, negara kita ini adalah negara hukum. Tersangka bukan panggung politik. Status itu semestinya memberikan batasan, bukan memberi mikrofon tambahan yang membuat narasinya semakin ngawur kemana-mana. Setiap hari publik dipaksa mendengar tuduhan baru dan semakin fantastis, seolah logika dan pembuktian sudah tidak ada lagi yang relevan. Dan yang lebih berbahaya karena narasi seperti ini menanamkan kecurigaan massal sahabat. Jangan sampai gara-gara narasi liar seperti ini kediaman Pak Jokowi diserbu oleh warga. Ini kan berbahaya sekali ini. Dan narasi ini tidak saja menyasar Pak Jokowi saya kira, tapi terhadap negara, termasuk terhadap lembaga hukum, kampus, bahkan sistem demokrasi itu sendiri. Inilah yang selalu saya nyatakan bahwa ini adalah pola klasik. Ketika kalah di pengadilan, gagal dibukti, maka yang dimainkan adalah opini liar dan teori konspirasi. Karena kan gugatan mereka ini di hampir seluruh pengadilan yang dia tempati mendaftar itu ditolak semua. Nah, jika aparat terus membiarkan pola ini, jangan heran jika kebohongan akan terus diproduksi. Kebohongan dibesar-besarkan terus-menerus dan diwariskan ke masyarakat sebagai kebenaran alternatif. Dan saat itu terjadi, saya kira yang rusak bukan saja Jokowi, tapi yang rusak adalah kewarasan kita sebagai bangsa. Ini yang sangat berbahaya sebenarnya sahabat. Karena itu satu-satunya cara sebenarnya adalah bagaimana supaya para teroris ini dikerangkeng oleh kepolisian. Polda Metro Jaya harus bergerak cepat. Jangan dibiarkan orang yang sudah tersangka dan ancaman hukumannya di atas 5 tahun dibiarkan berkeliaran seperti ini. Karena inilah terjadi.
Ini efeknya ini. Akhirnya apa yang terjadi? Tiap hari kita dijojali dengan informasi-informasi ngawur. Dan yang namanya informasi ngawur itu, dia kemudian menjadi tidak ngawur kalau sudah sampai di telinga masyarakat dan itu diulang-ulang terus. Pada akhirnya akan menjadi kebenaran. Karena sekali lagi dia paham ini teorinya bahwa kebohongan pun yang diulang-ulang terus-menerus ketika sudah tersimpan di otak kecil masyarakat, maka itu cenderung akan menjadi kebenaran. Dan itulah yang terjadi di sebagian kecil rakyat Indonesia hari ini. Masih ada saja yang percaya bahwa ijazahnya Pak Jokowi benar-benar palsu. Dan ini yang paling mengkhawatirkan, ratusan triliun, bukan angka kecil itu. Aduh, kemana saja uang itu dialirkan ya. Bahkan dia mengangkat narasi bahwa seharusnya uang itu dipakai saja Pak Jokowi berobat. Coba kurang ajarnya ini tipe, sampai menyerang pribadinya Pak Jokowi. Karena itu saya kira sekali lagi harapan kita semua ya, Polda Metro Jaya ini harus benar-benar serius menangani kasus ini. Kita berharap awal tahun ini mereka semua sudah di penjara sahabat. Minimal P21 lalu kemudian langsung ditahan menunggu proses persidangan. Karena kalau tidak semakin ngawur ini orang semua ini. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.